Secara potensial, secara kualitas, setiap orang itu mampu kok menemukan kebenaran dalam hidupnya. Hanya saja ada yang males, ada yang tidak mau, ada yang salah jalan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Kita lihat, kita awali hidup yang benar dari namanya Socratic Method. Metodenya Socrates. Inilah yang dia lakukan tiap kali ketemu orang di Athena untuk nguji. Jadi cara dia dakwah bukan mau idho hasanah, tapi wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah, orang diajak diskusi, tapi caranya mujadalah tidak dengan bantahi pikiran orang lain. Ini bagi saya mujadalah yang bagus. Selama ini kalau mujadalah kita selalu memvonis pikirannya orang lain, nyali kelirunya orang lain biar kita menang. Nah, bagi Socrates itu tidak bijaksana. Hasilnya paling orang jadi mangkel. Tidak kayak gitu. Jadi dialogis itu ya orang diajak dialog. Kita memposisikan inferior, ditanyai terus. Janjane ngaji itu apa toh? Yang ngaji itu pokoknya di masjid. Emangnya harus di masjid? Kalau nggak di masjid nggak boleh. Terus harus ada kitab kuningnya enggak? Harus ada. Itu gayanya Socrates. Sampai orang iya ya, mungkin ya. Nah itu berarti sudah ketemu kebenarannya. Berarti atau paling enggak akhirnya adalah wah, berarti selama ini aku keliru. Berarti selama ini ternyata aku ndak ngerti. Gitu kok ngerasa ngerti ya. Nah, itu gayanya Socrates. Asumsinya itu yang kedua. Katanya Socrates, sebenarnya setiap orang itu punya potensi, punya kapasitas untuk sampai dan mengalami kebenaran. Tidak ada orang yang tidak. Apakah itu orang pinter yang kamu anggap sangat pinter, atau orang biasa, atau bahkan orang bodoh, itu tidak ada hubungannya sama kualitasnya. Secara potensial, secara kualitas, setiap orang itu mampu kok menemukan kebenaran dalam hidupnya. Hanya saja ada yang males, ada yang tidak mau, ada yang salah jalan, ada yang mikirnya keliru, ada yang kiblatnya tidak pas. Ini yang harus diluruskan. Jadi dengan pakai asumsinya Socrates ini berarti janjane orang bodoh itu tidak ada. Setiap orang itu punya potensi untuk pinter. Dari sisi potensi semua orang sama. Hanya saja banyak orang yang males, banyak orang yang salah strategi, banyak orang yang alur mikirnya tidak pas. Itu yang bikin satu IP-nya 2, satu IP-nya 4. Tidak ada hubungannya sama kepinteran sebenarnya. Strategimu menyikapi hidup. Jadi kamu punya potensi. Setiap orang punya potensi. Maka hidupkan potensi ini. Gitu loh. Cara menghidupkan antara lain Socratic Method. Metodenya biasanya orang menyebutnya metode dialog. Dialog itu dari bahasa Yunani dia dan logos. Dia itu bukan dua loh ya. Kalau logos jelas, logos itu akal atau nalar atau kata. Dia itu across kalau bahasa Inggrisnya. Apa? Melintas, menuju. Nah, makanya bahasa Indonesia dia itu kan untuk bukan kamu tapi orang yang di luar. Dia. Jadi saling
Dialog itu berarti apa? Saling melintas, saling menuju. Tidak kok sini ngomong apa, sini ngomong apa, tapi ada komunikasi. Itu dialog namanya. Kalau di Sokrates, dialog itu akhirnya antara etika dan edukasi. Tidak sekedar teori. Setiap dialognya Sokrates, ujungnya adalah pelajaran apa yang bisa kamu ambil dan apa yang harusnya kamu lakukan. Itu hampir semua. Kalau hari ini kan banyak orang diskusi, banyak orang dialog, banyak orang debat, yang hasilnya ya di ruang itu saja. Keluar ruangan sudah nggak ngefek. Paling jadi tulisan, jadi buku, bukunya ditaruh di perpus, nggak ada yang buka kecuali pas kamu nyari tugas makalah. Tidak ada gunanya katanya Sokrates. Ujungnya pasti kalau tidak etika ya edukasi. Didik apa sih pelajaran apa yang bisa kamu ambil untuk hidupmu dan apa yang harusnya kamu lakukan. Edukasi dan etika. Kenapa harus begitu? Karena kalau di Sokrates setiap ilmu itu pada akhirnya harusnya menyingkap hakikat hidup dirimu. Jangan ada ilmu yang sia-sia. Ilmu itu harus menaikkan level hidupmu, mewujudkan potensimu yang sudah bagus, sudah baik, sudah pinter tadi. Jangan ada ilmu yang sia-sia. Jangan ada ilmu yang mubadir. Jadi ilmu pun jangan mubadir. Tidak ada gunanya kamu ngoleksi ilmu yang ujungnya hanya koleksi saja. Ujungnya hanya pokoknya pinter pak, aku teori apa aja ngerti, tapi hidupmu podo wae koyo biasa ya. Tidak ada gunanya. Buat apa mubadir ilmunya? Itu kayak kalau di hadis kan ada ilmu bila amal kas sajar bila samar. Ilmu berarti tidak berbuah. Tanamannya sih ada, pohonnya ada, tapi buahnya nggak ada. Tidak bisa kamu nikmati. Hanya kamu hafalkan. Dan itu yang dikritik oleh Sokrates. Setiap ilmumu tambah, maka jiwamu harus semakin telanjang. Kamu semakin paham siapa dirimu, mau kemana dan untuk apa hidupmu. Kalau tidak ada implikasinya ke sana, kamu hanya buang-buang waktu dan buang-buang uang. Ya termasuk ngaji ini. Tiwas kamu capek ke sini, kalau hanya sekedar selesai dengan ngerti pak, dan selesai, tidak ada gunanya, eman-eman. Kalau bisa, hidupkan kebenaran yang kamu yakini. Tidak sekedar diyakini. Iman itu kan disebut iman yang sejati. Kalau ya diyakini, ya diucapkan, ya dilakukan. Ilmu juga begitu. Ya diyakini kebenarannya, ya diungkapkan dan dijalankan. Itu baru ilmu yang berbuah. Problem manusia hari ini kebanyakan ilmunya tidak nyambung sama perilakunya. Oke, dokter yang tiap hari ngomong kesehatan, banyak juga yang ngerokok. Banyak loh dokter yang ngerokok, kemarin saya lihat juga ada. Terus dosen, guru yang tiap hari ngasih petuah, dia sendiri ya butuh petuah sebenarnya. Kayak hidupnya ya rusak. DPR, itu kan banyak yang pinter-pinter loh orang di DPR itu. Kalau kalian lihat, kalau debat itu bisa sehari semalam. Tapi tidak ngefek sama hidupnya. Kamu lihat ILC itu kurang pinter apa orang Indonesia. Argumennya mantep-mantep kabeh, tapi Indonesia tetap rusak. Kebenaran banyak tapi tidak hidup. Itu problem kita hari ini. Bukan berarti orang tidak tahu kebenaran. Hampir semua tahu, tapi tidak hidup. Yang kemarin nyilet, nembak, apalagi gorok dosennya, ngeri aku saiki. Iya weh. Loh itu apa ndak ngerti? Ngerti, tapi kebenaran ndak hidup dalam dirinya. Oke ya. Itu tujuannya dialognya Sokrates. Dia ingin menghidupkan ini loh, biar hidup.
Manusia sekarang mati semuanya. Oke, jadi Socratic Method. Kita lihat ya kayak gimana Socratic Method itu. Apa sih Socratic Method? Langkah pertama yang wajib adalah kamu harus merasa tidak tahu. Kalau sebelum dialog kamu merasa sudah tahu, hasilnya tawuran mesti. Jadi langkah pertama, titik berangkatnya harus saya tidak ngerti, coba dijelaskan. Ini kalau di Socrates, zaman Socrates, gaya kayak gini ini nabrak 3 problem sekaligus. Yang pertama nabrak para ilmuwan, kalau hari ini para saintis. Yang kedua nabrak kelompok sofis. Dan yang ketiga nabrak ilmuwan yang lain, termasuk seni, termasuk arsitektur, dan lain-lain. Jadi para saintis dengan Socrates ngomong aku tidak tahu, itu sindiran luar biasa. Karena biasanya para saintis itu cenderung ngerti segalanya dan materialistis. Segalanya bisa dijelaskan secara materi. Ilmuwan itu biasanya sombong karena merasa bahwa semua realitas bisa dia jelaskan. Kalau ada fenomena apa-apa, oh itu ada penjelasannya. Selalu merasa gitu. Oh itu ada keterangannya. Kenapa Indonesia rusak? Oh itu penjelasannya gini loh. Kok pinter di situ? Kenapa kok Indonesia ini sekarang banyak pelecehan seksual? Ah itu kayak gini loh. Itu pinter nek. Pokoknya jelaskan ngono iso. Seolah-olah dia ngerti segalanya. Kan banyak di TV itu komentator-komentator itu. Kemarin ngomentari kasus A, besok ngomentari kasus B, besoknya lagi ngomentari kasus C. Segalanya dia ngerti. Nah ini problem kalau di Socrates. Tapi itu logikanya TV. Coba TV mewawancarai Socrates, mungkin balik wartawannya diwawancarai sama Socrates. Ya kan? Oh saya tidak tahu, kalau menurutmu gimana? Itu mesti balik kayak gitu. Jadi mesti besok tidak ditemui lagi sama wartawannya. Jadi itu kritik luar biasa pada orang-orang yang merasa ngerti segalanya. Yang kedua kaum sofis. Apa nih kaum sofis? Kaum sofis ini ya wis. Kalau ilmuwan kan biasanya fokusnya pada ilmunya saja. Kalau kaum sofis ini segala ilmu termasuk yang supranatural dia merasa ngerti, tergantung yang bayar siapa. Itu orang-orang sofis. Pada saatnya nanti kita akan belajar. Kalau kemarin politik alternatif, besok aliran alternatif, termasuk kaum sofis. Ya mereka punya logika sendiri. Hari ini kan banyak orang yang gayanya sofis. Jadi merasa ngerti segalanya. Ada apa saja dia bisa ngomentari, bisa bikin tulisan, asal bayarannya cocok. Nah itu kaum sofis. Itu akar katanya sama. Ada filosofia. Sofia sama sofis itu satu akar. Kebijaksanaan. Cuma konotasinya jauh. Oke. Kaum sofis itu sering disebut bukan filosofia tapi misosofia. Dia benci kebijaksanaan. Tidak ada kebenaran umum, itu tidak ada. Kebenaran itu ada konteksnya sendiri-sendiri. Itu gayanya kaum sofis. Termasuk juga ketika Socrates ngomong aku tidak tahu, itu kritik pada ilmuwan-ilmuwan humaniora, seniman, politisi, dan lain sebagainya. Biasanya ini tidak merasa ngerti segalanya sih, cuma merasa ilmunya lah yang paling penting. Agamawan itu merasa ilmu agama loh paling penting, yang lain tidak penting semua. Seniman juga begitu. Oh, sastra itu paling sip, ilmu paling puncak. Sama nanti mungkin lagu musik juga merasa musik loh yang paling puncak. Antropologi merasa yo ilmunya manusia yang sejati itu ya antropologi. Psikologi merasa wah ilmu paling dalam itu psikologi. Intinya hidup. Kabeh merasa penting, merasa tinggi.
Dan itu disindir oleh Socrates. Aku kok tidak ngerti apa-apa ya. Semua orang kok pinter kabeh, semuanya. Cuma hanya aku yang tidak ngerti apa-apa. Dan itu oleh ulamanya Delphi yang perempuan tadi bilang, saat Athena ini yang paling bijaksana hanya Socrates. Kenapa? Karena hanya dialah yang sadar bahwa sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Nah, jadi langkah pertama tidak tahu. Sebelum memulai dialog, awalilah dari kalimat aku tidak ngerti apa-apa, coba sampean jelaskan maksudnya itu apa, dan seterusnya. Setelah itu langkah kedua, ironi. Ironi itu nyindir, membesarkan pikiran. Jadi kamu ngerti pikirannya temenmu itu tidak pas, keliru, salah, tapi dibesarkan dulu. Oh iya ya, penting sekali berarti pikiran sampean itu. Saya tidak pernah loh mikir sampai ke situ. Tapi itu sebenarnya ironi. Maksudnya kebalikannya. Apa pikiran kayak gitu aja kok. Itu namanya ironi. Socrates dikenal dengan gaya ironinya ini. Ya misalnya ada yang ngomong, apa sih cinta itu? Cinta itu pokoknya siang malam selalu terbayang dirinya, segalanya untuk kepentingannya macam-macam. Itu baru iya ya, agung sekali kayak gitu itu. Jarang orang bisa kayak gitu. Tapi terus dia ngasih pertanyaan lanjutan setelah itu. Baru nanti belakangan orang sadar, wah ternyata tadi itu cuma ngetawain aku toh. Nah, itu namanya ironi. Jadi jangan kesusu disalah-salahkan, nanti orangnya down. Hari ini kan gitu, begitu koncomu pikirannya salah kan kamu langsung anak bodoh mentoko iki, mesti gitu. Ya kan? Gini aja ndak bisa, gitu aja kan kamu mesti gitu. Ndak, kalau Socrates setelah merasa ndak tahu, dia gayanya ironi. Ironi itu iya ya, kamu kok bisa pinter gitu, belajarnya di mana ya? Saya ndak pernah lo mikir kayak gitu. Itu, padahal dibalik itu mau ngomong mikir kayak gitu aja sudah bangga, baru ngerti dikit gitu aja sudah. Ya kayak adikmu itu loh kan, kamu misalnya punya adik balita, baru bisa ngomong dikit aja kamu walah pinter, padahal cuma bisa ngomong itu kan. Aslinya kan kamu ya pujian itu kan hanya untuk membesarkan dia biar dia tambah semangat mikir lagi. Kan kamu kalau adikmu baru bisa ngomong kan kamu gak bilang alah cuma satu kata aja, nggak usah bangga. Nah itu besok adikmu nggak mau ngomong lagi yang masih balita. Ngomong apa tuh nggak penting, guys. Kalau kamu gituin dia besok nggak ngomong. Tapi kalau kamu puji, kamu besarkan, meskipun gayanya ironi, dia akan semangat mikir lagi. Itulah. Jadi setelah ngomong wah aku nggak tahu, baru terus gaya kedua ironi ditampilkan. Ya biarkan dia merasa pede dulu dong. Jangan kesusu dijatuhkan. Kalau kesusu dijatuhkan tidak akan ada dialog, yang terjadi tawuran. Dianggap melecehkan kamu mesti. Oke, jadi yang kedua, pura-pura tidak ngerti dulu. Pujilah dia, besarkan dia. Terus baru yang ketiga, teknik namanya elensus, konfutasi. Baru kamu sebutlah, misalnya ada yang tidak konsisten, ada yang tidak pas, ya kan? Ada yang keliru. Misalnya ada orang patah hati, terus kenapa sih kamu patah hati? Ya karena cintaku sejati dikhianati. Oh hebat sekali cintamu bisa sejati gitu. Apa sih cinta sejati itu loh? Cinta sejati itu kan hidup mati kita tidak penting, yang penting kebahagiaan pasangannya. Lah pasanganmu sekarang sama pasangan lain kan sudah bahagia. Lah kok kamu sedih? Itu namanya inkonsistensi. Katanya kebahagiaan pasanganmu juga kebahagiaanmu. Lah sekarang kamu kok stres? Harusnya kan kamu ikut bahagia, pasanganmu dapat pacar baru yang lebih bagus dari kamu. Nah, ini namanya nyari inkonsistensi. Mungkin ada argumen yang tidak pas, ada yang kurang, ada yang keliru. Kamu tanyain, tapi jangan diruntuhkan semua. Ditanya sisi-sisi lemahnya. Nanti dia akan nyari jawaban.
sendiri. Tidak harus kamu yang benar itu gini loh, tidak. Akalnya biarkan kerja. Oh, kalau gitu apa sih cinta itu? Cinta yang sejati itu apa? Itu yang keliru definisimu cinta apa perasaanmu? Caramu mengekspresikan, caramu menghayati. Nah, itu namanya elensus, konfutasi. Bantahlah variabel-variabel pikirannya yang tidak pas, sampai dia mikir sendiri, terpaksa. Iya ya, yang benar apa ya? Nanti di salah satu bukunya, misalnya di Paido, ada kisah gimana Socrates debat tentang keberanian. Jadi ada seorang militer baru pulang, ditanya, mas, menurut sampean keberanian itu apa? Loh, berani itu tidak peduli berapa musuh, kita serang, pantang mundur, maju terus. Berarti kalau mundur tidak berani. Iya, kalau mundur itu bukan pemberani. Terus Socrates ngasih contoh, tapi dulu ada kasus orang-orang Sparta perang sama orang-orang Athena, perang sama orang-orang Persia. Di pukulan pertama dia mundur karena kalah jumlah. Apakah itu disebut bukan pemberani? Karena setelah dia mundur, ngatur strategi, terus nyerang lagi dan menang. Tapi karena dia sempat mundur, berarti berdasarkan definisimu tadi, dia termasuk pengecut, bukan pemberani. Oh, enggak gitu. Berarti pemberani itu maksudnya, itu orang jadi mikir. Itu gayanya Socrates. Jadi memposisikan perdebatan sesuai dengan konteksnya, ditanyain satu-satu yang lemah. Itu namanya langkah ketiga, konfutasi, elensus. Setelah dibantah, orang diajak mikir, pada akhirnya langkah keempat. Ini yang paling terkenal, namanya maiotika. Maiotika itu kebidanan. Jadi Socrates ini ibunya seorang bidan. Nah, teknik kebidanan itu seperti saya bilang tadi, setiap orang itu punya potensi kebenaran untuk memahami dan menangkap kebenaran sendiri. Tidak harus kamu suapin. Nah, tugasnya Socrates ya, itu kayak tugasnya bidan. Yang hamil kan bukan bidannya, tapi pasiennya. Dia cuma bantu agar persalinannya lancar. Jadi Socrates cuma bantu agar orang bisa melahirkan kebenaran melalui pikirannya sendiri. Jadi tidak menggurui. Wong itu kesimpulanmu sendiri kok. Aku kan cuma nuntun. Bidan itu kan cuma nuntun. Ayo ambil nafas, tarik nafas. Ini cuma nuntun. Yang melahirkan pasiennya, bukan bidannya. Kecuali bidannya juga hamil. Ya kan? Jadi maiotika itu setelah menunjukkan titik-titik lemah, sekarang yang diajak ngobrol tadi dituntun. Berarti cinta itu apa? Berarti cinta itu rasa yang dalam, tanpa pamrih. Kemudian yang diperhatikan bukan yang mencintai, tapi yang dan seterusnya. Nanti kalau masih ada yang lemahnya, dikonfutasi lagi, dibantah lagi, apa ya begitu. Terus sampai orang yakin ketemu kebenaran final. Dan mungkin nggak harus ketemu. Seandainya nggak lahir pun, paling nggak lahir satu sikap bahwa ternyata selama ini aku tidak tahu, masih bingung, masih nggak jelas. Oh, itu bagi saya ini teknik ini penting karena sekarang ribuan mungkin jutaan isu berseliweran di sekeliling kita. Kita sudah gegeran, tapi opo ya kamu sudah ngerti bener po. Hari ini rame khilafah. Apa sih khilafah itu? Bedanya apa khilafah sama khalifah, sama khalifah? Sama, ya kan ada mahasiswi namanya khalifah. Apa sih pelecehan seksual itu apa? Yang disebut melecehkan itu batasnya sampai mana? Terus banyak loh yang kamu janjane apa yang ngerti tenang kok, kamu kok sampai gegeran itu loh. Kamu kok sampai debat nggak ada habisnya.
Kamu kok sampai musuhan sama orang lain gara-gara itu? Jangan-jangan kamu nggak ngerti, cuma ya denger-denger aja, baca berita-berita hoax tentang Ahok, terus kamu salah interpretasi, terus kamu gegeran sama temanmu, terus nambah musuh. Nah, gaya kayak Sokrates mungkin sekarang perlu kamu terapkan menghadapi banjir informasi. Kalau memang belum ngerti benar, diakui aja, saya belum tahu. Hari ini kan banyak orang kayak sofis, ada berita apa aja dikomentari. Nah itu bahaya kalau bagi Sokrates, bahaya untuk kebenaran juga untuk hidupmu. Oke, jadi langkah keempat, maiotika. Nah, kuncinya ini katanya Sokrates, I cannot teach anybody anything. I can only make them think. Aku tidak bisa ngajar apa-apa pada siapapun. Aku hanya bisa membuat mereka mikir. Ya kan? Mikir dong kan itu. Kayak Cak Lontong itu loh. Tidak penting pancingannya apa, yang penting bikin orang mikir. Dan yang dilakukan Sokrates dengan metode Sokratik, metodenya adalah menggiring orang supaya mikir. Karena banyak orang hari ini males mikir. Dia sukanya yang instan-instan. Jadi nggak cuma makanan. Orang itu suka instan, hari ini pikiran pun orang suka instan. Kamu nyomot idenya siapa, gagasannya siapa, terus kamu pakai jadi idemu dan gagasanmu tanpa dipikir lebih jauh. Dan itu masalah pasti. Karena apa ya itu cocok sama hidupmu. Jadi mikirlah. Kuncinya hidup yang baik itu Sokrates. Jadi mikir, mancing orang mikir. Kalau ndak tahu, ya bilang aja ndak tahu. Oke, terus itu sekarang etikanya. Ini yang kemarin diadopsi oleh Plato. Jadi mikir kan sudah tadi. Sekarang keutamaan hidup itu yang dicari adalah keutamaan. Tidak ada orang nyari kejelekan. Jadi yang pertama, kebajikan manusia urusannya adalah jiwa. Fisik itu dipengaruhi oleh jiwa. Ini alirannya agak ideal. Beda sama besok eksistensialis. Kalau jiwa baik, maka fisik akan baik. Maka katanya Sokrates, sumber kebahagiaan itu adalah jiwa. Berarti apa? Tugas kita hidup adalah ngopeni jiwa, biar dia jadi sempurna sesuai potensinya, kembali ke hakikinya jiwa. Nah, fisik buat apa? Fisik itu mendukung kesempurnaannya jiwa. Maka nanti sangat terkenal semboyannya Sokrates yang sering kalian pakai hari ini. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makan termasuk minum, termasuk kawin, termasuk apalah yang fisik-fisik, itu dilakukan, dialami dalam rangka apa? Perjalanan jiwa untuk menemukan kesempurnaannya. Hakikatnya hidup di situ. Jangan berhenti di fisik, jangan berhenti di makan. Jadi tidak sekedar makan, tidak sekedar kalian belajar, tidak sekedar kalian nonton TV, tapi apapun dalam hidupmu yang kamu lakukan, kamu pikirkan arahnya harus
kalau bahasa Inggrisnya perfection of the soul, menyempurnakan kondisi jiwamu. Kamu boleh suka sepak bola, mungkin kamu sah-sah saja milih ngerokok, termasuk boleh-boleh saja kamu begadang, asal ada dampak kenaikan kelasnya jiwa. Dengan saya begadang, Pak, menonton sepak bola, saya sadar bahwa hidup ini ternyata seperti permainan. Wah, tidak apa-apa. Ya. Kadang kalah, kadang menang. Yang sudah dijago-jago akhirnya ya kalah duluan. Yang tidak dijago malah menang. Siapa bisa membayangkan Leicester tiba-tiba juara? Loh, filsafatnya main. Saya sekarang semakin sadar. Jadi meskipun IP saya jelek, saya tidak minder, Pak. Wah, gitu loh. Ya saya ngerti, meskipun IP jelek, nasibnya juga baguslah aja lah. Jadi itu perfection of the soul. Apapun yang kamu alami, kamu pikirkan, kamu lakukan, harus ada dampak positifnya terhadap unsur paling hakiki dalam hidupmu, yaitu jiwa. Melahirkan kesadaran-kesadaran baru, semakin evolutif, semakin baik. Ngerokok mungkin ya secara fisik kesehatan dia jeleknya luar biasa, tapi mungkin dengan ngerokok ada perfection of the soul-nya. Saya dengan ngerokok ini jadi sadar, Pak, betapa lemahnya fisik manusia itu. Wah, ngono loh. Jadi, nah, sudah apa-apa itu namanya arete. Jadi segala yang membuat jiwa optimal dalam fungsinya, maka dia utama. Nah, cuma katanya Socrates ini ya, tadi kan contohnya segala hal. Cuma untuk tahu mana sih yang benar-benar meningkatkan kualitas hidupmu karena sempurnanya jiwa, atau mana yang sebenarnya tidak, mana yang hakiki, mana yang palsu, kamu butuh pengetahuan. Kalau kamu tidak punya pengetahuan, tidak akan ketemu. Kamu anggap dia bikin jiwamu sempurna, tapi ternyata mungkin tidak. Loh Pak, dengan ngerokok itu saya sadar itu loh Pak. Tidak, pengetahuanmu perlu ditambah lagi. Kita butuh pengetahuan. Karena kalau tanpa pengetahuan, ya tanpa data, ya mungkin pinginnya kamu menaikkan kelasnya jiwamu, mungkin malah mendegradasi. Jadi mungkin kamu pinginnya jadi orang utama, malah jadi hancur. Kenapa? Pengetahuannya kurang. Pak, saya pengen latihan menahan diri Pak, tidak makan, tidak minum 40 hari, 40 malam Pak. Pengetahuanmu kurang. Nggak mungkin kamu bisa mati. Karena kita makhluk hidup yang normal. Nah, mekanisme makhluk hidup, belajarlah. Jadi pengetahuan jadi kuncinya. Maka pengetahuan itu adalah bagian utama dari keutamaan. Jadi perilaku yang utama itu demi perfection of the soul. Dan untuk tahu mana yang perfection of the soul, mana yang tidak, kita butuh pengetahuan. Nah, nanti ini teorinya kayak diwarisi Plato kemarin. Kalau orang pinter itu pasti dia tidak akan berbuat jahat. Semakin pinter orang, dia akan semakin baik. Kalau ada orang ilmunya tambah tapi perilakunya nggak tambah, maka ada yang salah dalam pengetahuannya. Orang pinter itu tahu baik, tahu buruk, tahu benar, tahu salah. Kalau dia memang benar-benar pinter, dia tidak akan mau melakukan yang buruk dan yang salah. Kenapa? Dia tahu resikonya. Kalau nekat berarti kamu nggak sadar dengan resikonya. Kenapa kok kemarin ada Yuyun di Perkop 14
temennya. 14 orang ini pasti tidak pinter, tidak punya pengetahuan. Loh Pak, dia ngerti loh Pak, benar salah. Iya, tapi pengetahuannya belum utuh. Kalau versi Socrates loh ya. Kalau dia ngerti, pikirannya panjang sampai menjangkau resiko-resiko yang akan dia tanggung, dia tidak akan mau. Nah itu kan karena mabuk Pak. Ya makanya karena dia mabuk ilmunya hilang. Jadi semakin, kalau kamu ngerti betapa rusaknya misalnya nyontek, kamu tidak akan mau nyontek dengan segala resikonya. Tapi selama ini kamu hanya tidak ngerti resikonya nyontek. Ngertimu pokoknya kalau nyontek asal tidak ketahuan, nilai bagus saja Pak. Tapi mungkin kamu nggak melihat dampaknya untuk jiwamu, dampaknya untuk mentalmu, pendidikan apa yang sedang kamu tanamkan untuk jiwamu. Itu semakin kamu sadar bagaimana, semakin lengkap ilmumu, semakin kamu akan jadi orang baik. Itu maunya Socrates. Kok ada orang pejabat, sudah kiai juga, tapi kok masih korupsi, sebenarnya dia kurang pinter. Apalagi korupsinya ketahuan, saya ora pinter. Iya. Jadi harusnya kalau dia pinter, dia ngerti dampak yang harus dia tanggung dari korupsinya. Dengan enaknya dia korupsi, itu tidak imbang. Betul. Jadi ada keutamaan. Kamu sama pacarmu nginep di hotel berdua, enak sih. Tapi kan sebentar, kamu paling kuatnya berapa? Tapi dampaknya yang kamu tanggung, oh itu bisa panjang. Kalau kamu cerdas, kamu tidak akan mau. Apalagi kalau terjadi kecelakaan, wassalam, kamu tidak akan bisa tidur itu. Paling kamu nanti nyari iklan yang itu, terlambat bulan, ini mesti gitu. Iya. Tapi kalau kamu akalmu panjang juga, kamu gak akan serta-merta manut apa isinya iklan itu, karena dampaknya juga luar biasa. Kamu nekat ke situ karena kamu gak tahu dampaknya, baik untuk psikis, psikologis, kesehatan dan seterusnya. Itu yang dimaksud oleh Socrates, keutamaan itu. Sumber utamanya adalah pengetahuan. Itu yang di level apapun, agama apapun, ajaran apapun, tidak ada satupun yang bilang ilmu itu tidak penting. Semua bilang ilmu itu penting. Kuncinya hidup itu ada di ilmu. Ya kan? Nabi Adam aja sebelum turun ke bumi kan sama Allah disangoni banyak ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kenapa? Ya bekalnya hidup itu ilmu. Kita tahu yang baik dan buruk itu ilmu. Cuma memang kadang-kadang kita males, jadi Allah terus jengkel. Ini dikasih akal, dikasih ilmu, tidak dipakai-pakai. Sudahlah, terus diturunkanlah Nabi. Coba dibantu orang-orang itu biar ngerti yang benar mana. Sudah dikasih fasilitas kok nggak dipakai. Nah itu juga masih judek, masih orang-orang gampang lupa. Nabinya meninggal sesaat lagi, adalah kasih kitab suci biar nggak hilang-hilang ajarannya, kan gitu fasilitasnya Allah. Tapi sebenarnya fasilitas yang paling utama itu akal kita untuk menangkap pengetahuan. Itu namanya arete, keutamaan. Jadi dalam hidup mari kita cari yang utama. Itu kunci pertama.